Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eve Angel dari jurusan Teknik Industri UPH angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin presentasikan mengenai major pricing strategies pada chapter 10 dan chapter 11 pada manajemen pemasaran. Nah, ini merupakan gambar pertimbangan utama pada perusahaan dalam menentukan suatu harga, atau bisa disebut dengan consideration in setting price. Customer perception of value atau persepsi pelanggan tentang nilai produk, ini tuh membataskan batas harga dari suatu produk. Jika customer merasa bahwa harga produk lebih besar dari nilai produknya, maka mereka tidak akan membeli produk tersebut. Customer tuh akan berpikir bahwa produk terlalu mahal dan tidak sesuai dengan nilai produknya. Lalu product cost. Produk cost atau biaya produk di sini juga menetapkan dasar untuk harga suatu produk. Di mana jika perusahaan tuh menetapkan harga produk di bawah biayanya atau dapat dikatakan harga produk di bawah dari modal untuk membuat produk tersebut, maka keuntungan yang didapatkan pada perusahaan juga akan berkurang atau mungkin akan mengalami kerugian. Kemudian dalam menentukan harga di antara kedua hal ini, antara customer perception of value dan product cost, maka perusahaan tuh harus mempertimbangkan nih beberapa faktor eksternal maupun internal di tengah ini, yaitu strategi dan harga pesaing, strategi marketing secara keseluruhan, dan sifat pasar juga permintaan dalam menetapkan harga pada suatu produk dalam suatu perusahaan. Nah, untuk contoh perusahaan, saya mengenal perusahaan Starbucks. Seperti yang kalian tahu nih, Starbucks merupakan tempat nongkrong yang menjual minuman maupun dessert. Strategi marketing dalam menentukan harga yang dilakukan Starbucks ini tuh sangat pintar karena dia tuh menerapkan decoy effect, di mana strategi ini dalam menentukan harga Starbucks. Pada ukuran minuman Starbucks terdapat 3 jenis ukuran, yaitu ada tall, grande, dan venti. Apabila Starbucks hanya memiliki 2 jenis ukuran, kebanyakan mungkin customer tuh pasti akan memilih ukuran yang tall atau ukuran yang lebih kecil, yang paling kecil, karena dipikirnya tuh untuk menghemat kantong customer tersebut. Nah, akan tetapi dengan strategi seperti ini yang diterapkan oleh Starbucks, customer cenderung akan memilih ukuran yang venti dikarenakan perbedaan harga yang sedikit di antara grande maupun venti. Maka jika dilihat dari sisi sales atau penjualan, tentu hal ini akan sangat menguntungkan nih bagi Starbucks. Karena penjualan ukuran venti yang merupakan ukuran minuman dengan harga yang paling tinggi dan yang paling besar juga akan melonjak tinggi. Seperti yang dilihat pada gambar, ini ada jenis-jenis ukuran dari perusahaan Starbucks. Oke, berikutnya itu ada pricing strategies atau strategi penerapan harga, adalah suatu kebijakan dari perusahaan dalam menentukan atau menetapkan biaya produk pada perusahaannya. Pricing strategis ini tuh memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan pada perusahaan tergantung dengan situasi di perusahaan. Untuk hal ini, saya akan menjelaskan pada slide berikutnya. Jadi strategi penetapan harga biasanya berubah saat produk melewati siklus hidupnya. Tentunya tahap perkenalan produk baru itu sangat menantang, di mana perusahaan akan menghadapi tantangan untuk menetapkan harga produk untuk pertama kalinya. Jadi terdapat 2 strategi yang dapat dipilih pada perusahaan. Yang pertama, ada market skimming pricing, yaitu menetapkan harga tinggi untuk produk baru di awal, kemudian menurunkan harga produk tersebut dari waktu ke waktu karena popularitas produk berkurang. Untuk market skimming pricing, saya mengambil contoh Apple iPhone X dan iPhone 13. Nah, jadi seperti kita tahu, Apple tuh merilis model iPhone setiap tahunnya kan. Nah, jadi harga iPhone yang lebih baru selalu lebih tinggi dari yang sebelumnya. Bahkan harga iPhone-nya juga lebih tinggi dibandingkan harga pesaing lainnya. Dari adanya produk baru yang muncul, maka model produk tahun sebelumnya akan mengalami penurunan harga karena dianggap tuh model iPhone yang baru dianggap lebih potensial untuk teknologi yang baru. Misalnya iPhone X yang dulunya sempat booming dikarenakan perubahan model, kamera yang signifikan dari yang sebelumnya, dan ditetapkan harga yang mahal berkisar 19 juta sampai 6 juta rupiah. Akan tetapi kemunculan iPhone 13 yang memiliki model yang lebih menarik dengan tampilan 3 model kamera yang mendapatkan julukan iPhone Boba. iPhone ini menarik perhatian publik tentunya.
Meskipun ditetapkan dengan harga yang jauh lebih tinggi, yaitu berkisar 21 juta hingga 25 juta rupiah, tetapi produk Foreign Apple selalu dinanti oleh banyak peminat. Dengan keluaran terbaru ini, maka harga iPhone X pun akan menjadi menurun nih. Jadi yang saya mencari di toko e-box, iPhone X menurun menjadi 10 juta hingga 11 juta rupiah. Lalu yang kedua ada market penetration pricing, merupakan menetapkan harga rendah untuk produk baru untuk menarik banyak pembeli dan market share yang besar. Maka perusahaan ini tuh diharapkan akan mendapatkan volume penjualan yang besar dengan waktu yang relatif singkat jika perusahaan menerapkan strategi pricing ini. Contohnya saya mengambil Netflix. Netflix merupakan layanan streaming yang menyediakan film dan series yang sangat lengkap, dan Netflix juga menawarkan free subscription selama 1 bulan pertama untuk para pelanggan atau pengguna baru yang menggunakan layanan Netflix ini. Apabila sudah lewat dari 1 bulan pertama, maka pelanggan harus bersedia membayar biaya langganan per bulannya. Tetapi itu hal ini tidak mempengaruhi kesetiaan pelanggan terhadap layanan Netflix dikarenakan layanan streaming yang lengkap dan dapat digunakan secara beramai-ramai sehingga akan menghemat biaya langganannya. Kemudian product mix pricing strategies. Strategi dalam menetapkan harga suatu produk seringkali harus diubah ketika produk termasuk menjadi bagian dari product mix. Maka perusahaan mencari penetapan harga yang memaksimalkan keuntungannya nih pada keseluruhan product mix. Terdapat 5 penetapan harga product mix, yaitu product line pricing, optional product pricing, captive product pricing, by product pricing, dan product bundle pricing. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan product line pricing, di mana merupakan penetapan harga di seluruh lini produk berdasarkan biaya perbedaan produk, evaluasi pelanggan yang berbeda fitur, dan harga persaing. Sebagai contoh, saya mengambil perusahaan Cineplex 21 Group. Bioskop 21 atau Cineplex 21 Group membentuk jaringan bioskopnya menjadi 3 merek terpisah, yaitu yang pertama ada Cinema 21, yang kedua Cinema XX1, dan yang ketiga ada The Premier. Ketika Cinema XX1 berdiri, Cinema 21 itu berubah menjadi jaringan bioskop kelas 2 dengan sebagian besar film yang diputar merupakan film karya negeri sendiri dan film asing tidak diputar lagi. Harga tiket untuk Cinema 21 itu berkisar 15.000 sampai 25.000. Nah, lalu perbedaan yang mencolok antara Cinema XX1 dengan Cinema 21 adalah pada Cinema XX1 itu tersedia seperti games, lounge, cafe, dan sebagainya. Harga tiket Cinema XX1 juga berkisar lebih mahal, yaitu 20.000 sampai 35.000. Lalu ada The Premier yang ketiga. Didengar dari namanya saja sudah terdengar lebih mahal kan dari yang sebelumnya. Karena The Premier ini tuh ditargetkan untuk pecinta film yang menginginkan fasilitas yang lebih mewah, seperti lobi khusus, kursi yang lebih besar dari yang biasanya. Kursinya tuh seperti kursi kelas bisnis pada pesawat, dan disediakan juga selimut dan kemewahan lainnya. Harga tiket untuk The Premier ini berkisar 50.000 sampai 100.000. Berikutnya optional product pricing, merupakan penetapan harga produk opsional atau aksesori yang dijual dengan produk utama. Contohnya adalah saya mengambil printer dan tinta. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa seseorang mengatakan bahwa membeli printer baru lebih murah daripada membeli tinta. Meskipun perkataan ini terkesan berlebihan, tetapi tidak dapat disalahkan juga nih, karena printer memang dijual dengan harga murah oleh produsen printer, karena ia tahu bahwa customer pasti akan membeli tinta untuk menggunakan printer, di mana harus membeli dari produsen printernya, karena itu seringkali merupakan hak milik nih. Maka selama masa pakai printer belum selesai, produsen akan menghasilkan cukup uang untuk menebus keuntungan yang tidak mereka hasilkan dari penjualan printer. Kemudian ada captive product pricing, yaitu penetapan harga produk yang harus digunakan bersama dengan produk utama. Contohnya saya tuh mengambil PS5. Konsol game PS5 di sini tuh merupakan produk utamanya, lalu CD game yang dijual merupakan captive produknya. Tanpa CD game tersebut yang ini, gaming konsol atau PS5 ini tuh tidak berarti bagi penggunanya. Maka ketika membeli PS5, pelanggan tuh juga harus membeli CD game
agar bisa bermain game konsol tersebut atau PS5 ini. Selanjutnya, by product pricing merupakan penetapan harga di mana perusahaan menjual produk sampingan pada harga yang terpisah. Contohnya, saya menganggap produksi kopra menghasilkan batok kelapa sebagai sampingan. Harga yang ditetapkan untuk batok kelapa sebaiknya sesuai dengan nilainya di mata konsumen. Karena apabila mendatangkan pendapatan berarti, maka produk sampingan dapat mengurangi harga produk utama. Kemudian ada produk bundle pricing. Di mana itu menggabungkan beberapa produk dan penawaran bundle atau paket dengan harga yang lebih murah. Contohnya saya mengambil perusahaan McD atau restoran McD yang merupakan restoran cepat saji yang menjual beberapa paket bundle yang menetapkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan kita membeli satu persatu dari jenis makanan maupun minumannya. Seperti ini saya mengambil contohnya paket panas 2. Yang gambar ini itu pada paket ini tuh mendapatkan nasi, 2 ayam, dan juga minuman. Ini merupakan paket yang lebih murah dibandingkan dengan kita membeli satu persatu antara nasi, ayam, dan juga minumannya. Dan juga terdapat burger yang dapat, berbagai jenis burger yang dapat dipaketkan nih dengan kentang maupun minuman. Dan berbagai juga bundle lainnya yang disediakan oleh McD ini. Berikutnya ada price adjustment strategies yang terdiri dari discount and allowance pricing, di mana itu mengurangi harga untuk menghargai tanggapan pelanggan seperti membayar lebih awal atau mempromosikan produk. Contohnya itu saya mengambil PT Telekomunikasi melakukan strategi untuk telepon statis, yaitu pada jam sibuk antara jam 6 sore sampai jam 11 malam, harga pulsa dipotong 50%. Potongan lebih besar lagi yaitu sebesar 75% antara jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Hal ini dikarenakan pemakai telepon lebih sepi pada selang waktu tersebut. Berikutnya ada segmented pricing, yaitu menyesuaikan harga untuk memungkinkan perbedaan pelanggan. Contohnya saya mengambil Dufan. Harga tiket Dufan untuk memasuki Dufan untuk dewasa berkisar sebesar 200.000 sampai 250.000. Tetapi ini untuk usia 0 sampai 12 tahun tidak perlu membayar tiket masuk ke Dufan dikarenakan Dufan menetapkan kids free tiket, tetapi tentunya memiliki syarat harus membeli tiket reguler terlebih dahulu. Seperti yang pada browser yang terdapat di PP ini, Dufan memiliki event kids free ticket. Kemudian ada psychological pricing yang merupakan strategi menyesuaikan harga untuk efek psikologis. Untuk contoh saya mengambil contohnya itu perusahaan Uniqlo. Pada toko Uniqlo tuh harga produk ditetapkan dengan angka yang ganjil seperti misalnya ini nih, jeans 299.000 dan skirt 499.000 dan juga sweater 599.000 dan sebagainya. Penerapan psychological pricing ini dipercaya itu akan menghasilkan penjualan yang lebih besar, di mana customer memiliki kesan bahwa jumlah itu yang dikeluarkan seolah-olah jauh lebih sedikit, meskipun kenyataannya tuh mereka hanya mendapatkan uang kembali hanya Rp1.000. Nah, ini merupakan metode price strategis dalam psychological pricing. Berikutnya promotional pricing, di mana tuh strategi ini mengurangi harga sementara untuk meningkatkan penjualan jangka pendek. Contohnya saya mengambil Body Shop. Produk Body Shop menetapkan diskon hingga 70% dalam rangka 11.11 Beauty Shopping Day, event 11.11 Beauty Shopping Day untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Event promotion ini berlangsung sampai 11 November 2021. Selanjutnya ada geographical pricing, merupakan strategi yang menyesuaikan harga untuk memperhitungkan lokasi geografis pelanggan atau lokasi di mana produk akan dijual. Contohnya saya mengambil majalah Kawanku. Perusahaan majalah ini membagi daerah penjualannya menjadi beberapa daerah geografis. Setiap pembeli yang berada dalam daerah yang sama akan menanggung delivery price yang sama. Besarnya delivered price tergantung pada transportasi, tingkat persaingan, dan tingkat permintaan di daerah produk tersebut. Seperti harga majalah untuk lokasi di Pulau Jawa tuh sebesar 15.000 dan untuk di luar Pulau Jawa tuh sebesar 16.000. Lalu ada dynamic pricing.
yang mana merupakan strategi yang menyesuaikan harga secara terus-menerus untuk memenuhi karakteristik dan kebutuhan pelanggan, individu, dan situasi. Contohnya, saya mengenal perusahaan Grab. Nah, kalian pasti pernah merasa ketika memesan Grab Car maupun Grab Bike pada saat jam-jam yang ramai, misalnya jam pulang kantor ataupun saat turun hujan, pasti tarif harganya akan lebih mahal dibanding dengan tarif biasa. Hal itu dikarenakan adanya dynamic pricing diterapkan yang dilakukan oleh machine learning dan AI teknologi berdasarkan kondisi ataupun situasi tertentu. Dan terakhir ada international pricing strategy yang menyesuaikan harga untuk pasar internasional. Contohnya saya mengambil perusahaan Unilever yang terdiri dari ada Dove, Vaseline, dan sebagainya. Ini tuh untuk menyesuaikan dengan pasar internasional, maka tuh perusahaan Unilever yang membuat produk seperti Dove, Vaseline, dan sebagainya itu melakukan penurunan harga di negara berkembang. Unilever mengembangkan paket yang lebih kecil dan lebih terjangkau yang mampu dibeli oleh konsumen yang kekurangan dari segi ekonomi. Dan hingga sekarang, perusahaan Unilever menjadi perusahaan yang sangat sukses dengan menerapkan strategi international pricing ini. Oke, nah selanjutnya ada price changes, di mana perusahaan tuh harus menetapkan perubahan harga atau merespon perubahan harga yang dilakukan oleh pesaing. Ada dua price changes di sini, yaitu yang pertama adalah initiating price changes, yang di mana perusahaan tuh dihadapkan pada pilihan untuk menaikkan harga atau menurunkan harga. Perusahaan juga harus mencermati reaksi dari konsumen dan pesaing sebagai akibat dari terjadinya perubahan harga. Contohnya, saya mengenal perusahaan PT Indonesia Tbk. Perusahaan ini dikuasai oleh BUMN yang harus menurunkan harganya karena keputusan dari pemerintah. Tetapi perusahaan ini akan melakukan efisiensi untuk meminimalisir biaya operasional dari perusahaan. Yang kedua ada responding to price changes. Perusahaan di sini tuh perusahaan harus mencermati adanya perubahan harga yang dilakukan oleh pesaing dan melihat pengaruh adanya perubahan harga terhadap market share dan keuntungan serta tindakan yang harus diambil dalam merespon perubahan harga yang dilakukan oleh pesaing. Contohnya itu Coca-Cola dan Pepsi. Kedua perusahaan ini merupakan produk minuman soda yang terkenal dan saling bersaing. Ditambah lagi menargetkan pasar yang sama. Sehingga dari kedua perusahaan tersebut harus memperhatikan perubahan maupun inovasi yang dilakukan baik dari pihak Coca-Cola maupun dari pihak Pepsi agar dapat melakukan tindakan yang cermat dan tidak menjadi kerugian bagi perusahaan masing-masing. Oke, baik. Ini berikutnya merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Thank you for listening and God bless you.